Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika. Saya Irasmila. Saya Rian Ahyar. Kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Jadi tujuan pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dosen pengampu dengan Bapak Muhammad Abid SPhil MSI dengan materi Filsafat Pendidikan Pragmatisme. Apa itu filsafat pendidikan pragmatisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini kami akan membahas sedikit mengenai tentang apa itu filsafat pendidikan pragmatisme. Jadi di sini kami akan menyinggung sedikit 3 poin, yaitu yang pertama adalah pengertian dari filsafat pendidikan pragmatisme, kemudian sudut pandang dari aliran tersebut dan juga tokoh dari aliran filsafat pragmatisme. Jadi pengertian dari aliran filsafat pendidikan pragmatisme adalah berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan. Nah, orang-orang biasanya menyebutkan bahwasanya pragmatisme ini adalah suatu tindakan yang bersifat praktis atau mudah. Nah, adapun sudut pandang dari aliran filsafat pragmatisme ini adalah mereka beranggapan bahwasanya ketika suatu tindakan yang praktis itu memiliki tujuan atau memiliki kegunaan, maka itu adalah pragmatisme. Dan kemudian adapun salah satu tokoh dari aliran filsafat pendidikan pragmatisme itu dikenal dengan nama John Dewey. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rian Ahyar. Baik, jadi untuk lebih jauh memahami kondisi pendidikan saat ini, kami akan melakukan kegiatan observasi di salah satu sekolah Polewali Mandar terkait dengan materi tugas kami, yaitu filsafat pendidikan pragmatisme. Di salah satu sekolahnya adalah MI DDI Mending. Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti kegiatan. Once we get back to the hotel room. Ingat, coba dulu ibu pernah tulis di papan tulis berapa bulunya, di lehernya berapa? 45. Betul, 45. Satu tangan dulu untuk Asta. Nah, kemudian berapa bulu pada masing-masing sayapnya? Berapa? 7? 17. Oke, tepuk tangan lagi. Kemudian bulu pada perisai atau pada pangkal ekor. Nah, ini dibilang pangkal ekor nah? Ini dibilang pangkal ekor nah? Berapa bulunya itu? 19. Good job. Kemudian yang terakhir, helai pada bulu ekor. Ini ekornya nah? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bilang mana semangatmu, bilang ini semangatku, boleh? Boleh. Semangat, boleh? Boleh. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke. Nah, jadi sebelum kakak mengajukan pertanyaan di sini, kakak akan perkenalan diri dulu. Nah, bisa? Bisa. Jadi dimulai dari kakak dulu. Nah, jadi perkenalkan dek, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Darul Dakwah Irsyad Polewali Mandar. Jadi kami di sini itu ingin menyelesaikan tugas kami mata kuliah filsafat pendidikan. Jadi salah satu dari tugas kami itu adalah tentang penggunaan proyektor tadi. Selama ini kalau belajar pakai proyektor atau menulis? Menulis. Oke, nanti kita bahas ya. Terlebih dahulu kakak perkenalkan nama kakak Irasmila, biasa dipanggil Ila. Halo. Halo Kak Ila. Dan selanjutnya kesempatan kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya
dari pembelajaran yang ibu tadi bawakan, mana yang lebih dianggap gampang? Kayak pakai proyektor atau mode biasa kayak menulis atau baca buku? Kira-kira mana yang lebih dipahami atau lebih mudah? Pakai proyektor. Kenapa pakai proyektor? Karena lebih gampang. Oh, karena lebih gampang. Jadi kan tadi Ibu Guru menjelaskan pakai proyektor, pakai gambar-gambar. Mana yang lebih dipahami atau mana yang lebih disuka, pakai gambar-gambar atau menulis saja manual seperti biasanya? Menulis. Lebih suka menulis. Kenapa lebih suka menulis? Kan lebih menarik ini pakai proyektor ini karena ada gambar-gambarnya, seperti tadi pakai Pancasila tadi itu langsung bisa dilihat mana ekor, mana pangkal ekor, mana sayap. Lebih suka. Lebih suka yang mana? Menulis. Ya, contoh kayak ini. Kalau anak-anak ini selalu dia bilang section ini yang kalau kadang-kadang itu dikasih gambarnya saja dia ada gambar bunga itu kadang-kadang itu begitu, kadang-kadang juga bosan nih main-main nih atau tempo kenapa tidak pernah menulis, tidak belajar ini kenapa menulis, kenapa bicara terus tidak menulis ini, kadang-kadang kalau ada begitu jadi kita harus segini, kadang kita boleh proyektor, kadang kita gunakan yang namanya menulis kalau pakai proyektor kan kita cuma menggunakan metode ceramah kita kan selalu dijelaskan ini. Nah, kalau kita semua anak menulis, mau belajar bagaimana menulis ya? Nah, itu anak begitu. Dia merasa tidak belajar kalau kita cuma bicara. Anak itu terkadang begitu. Kalau kita cuma bicara, begini, ini ibu kamu di menulis, tidak belajar kita. Itu anak Tidak belajar dari dia merasa tidak belajar kalau tidak menulis. Nah, itu untuk kelas rendah, cuma kelas 1, kelas 2. Tapi kalau kelas tinggi beda lagi. Kalau kelas 6 kan kelas 6 sudah tinggi media, agak tinggi media pemahamannya ini dia, jadi dia catat. Misalnya kelas 1, kelas 2 pasti kita catat tulis sih. Perbedaannya kayak kurang efektif kalau pakai proyektor kelas 2. bukan kurang efektif, cuma terkadang di sini kadang anak-anak juga bosan menulis kan, jadi jenuh, jadi terkadang kita pakai proyektor juga. Misalkan ini gambarnya ini kan contoh, ini gambar Garuda kan, dia cuma tulis itu sekian sayangnya sekian, tapi hari ini diperlihatkan ini adalah gambar Garuda. Sudah itu lama-lama ibu tidak menulis sih. Jadi kita harus jadi maksudnya kreatif lah. Jadi seorang guru itu harus kreatif. Itu saja.